Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Maulida Kusuma, NIM 20070016079 dari kelas Psikologi 1B. Di sini saya akan menerangkan tentang karakteristik perkembangan periode bayi, dibagi menjadi dua, yaitu masa bayi baru lahir, yaitu berusia 0 sampai 2 minggu. Masa bayi baru lahir merupakan periode tersingkat, yaitu 2 minggu. Yang kedua, masa bayi berusia 2 minggu sampai 2 tahun. Masa bayi merupakan masa di mana perubahan dan pertumbuhan berjalan sangat cepat. Pertama, masa bayi baru lahir berusia 0 sampai 2 minggu. Karakteristik yang pertama yaitu perkembangan fisik. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru. Penyesuaian ini mencakup perubahan suhu, menghisap dan menelan, dan bernapas. Yang kedua, perkembangan kesadaran dan emosi. Kesadaran bayi baru lahir masih kabur, artinya bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Reaksi emosional pun belum berkembang secara khusus. Yang ketiga, perkembangan motorik. Gerakan-gerakan bayi baru lahir bersifat acak dan tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian di lingkungan. Secara umum, gerakan tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, gerakan menyeluruh. Gerakan menyeluruh terjadi di seluruh tubuh bila salah satu bagian tubuh distimulasi, walaupun gerakan yang paling menonjol terjadi pada bagian yang diberi stimulasi. Yang kedua, gerakan khusus. Gerakan khusus meliputi bagian tubuh-tubuh tertentu. Gerakan ini termasuk gerak refleks, yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan indera khusus dan tidak berubah dengan pengulangan rangsang yang sama. Yang keempat, perkembangan bahasa. Bahasa pada masa ini lebih tepat dikatakan vokalisasi, yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, menangis. Menangis pada waktu lahir merupakan gerak refleks yang terjadi ketika udara masuk ke tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar yang berguna memompa paru-paru, sehingga memungkinkan pernapasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk darah. Yang kedua, suara eksplosif. Kadang-kadang bayi baru lahir mengeluarkan suara eksplosif seperti napas yang berat. Suara itu merupakan ucapan tanpa arti atau tujuan yang terjadi secara kebetulan kalau otot-otot suara mengerut. Yang kedua, masa bayi berusia 2 minggu sampai 2 tahun. Karakteristik yang pertama yaitu perkembangan fisik. A. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi secara pesat, kemudian mulai menurun, dan dalam tahun kedua tingkat pertumbuhan cepat menurun. B. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi, sedangkan pada tahun kedua terjadi sebaliknya. C. Selama tahun kedua, ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai memperlihatkan kecenderungan bagian tubuh yang khas. Yang kedua, perkembangan motorik. A. Gerak refleks tersenyum muncul pada minggu pertama, sedangkan senyum sosial, reaksi terhadap senyum orang lain, mulai antara bulan ketiga dan keempat. B. Dalam posisi tengkurap, bayi dapat menahan kepala secara tegak pada usia 1 bulan, dalam posisi telentang pada usia 5 bulan, dan dalam posisi duduk pada usia 4 atau 6 bulan. C. Pada usia 2 bulan, bayi dapat berguling dari samping ke belakang, pada 4 bulan dari tengkurap ke samping. D. Pada usia 4 bulan, bayi dapat ditarik ke posisi duduk, usia 5 bulan dapat duduk dengan bantuan, usia 7 bulan dapat duduk tanpa dibantu sebentar, dan duduk tanpa bantuan selama 10 menit atau lebih pada usia 9 bulan. 3. Perkembangan bahasa. Komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bahasa seperti lisan, tertulis, isyarat tangan, ungkapan musik, dan sebagainya. Dalam komunikasi, orang harus mampu mengerti apa yang disampaikan orang lain, yaitu fungsi reseptif, dan mampu mengutarakan pikiran dan perasaannya kepada orang lain, yang disebut fungsi ekspresif. 4. Perkembangan sosial. A. Attachment, kelekatan hubungan kasih sayang atau mesra yang dibentuk seorang kepada orang lain, merupakan sosialisasi dini. Biasanya pengalaman pertama sosialisasi bayi adalah dengan ibunya. Sekitar usia 6 bulan, bayi mulai muncul senyum sosial, senyum yang ditujukan kepada orang lain termasuk pada bayi lain. C. Pada usia 9-13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut bayi lain, dan meniru perilaku dan suara mereka. Yang kelima, perkembangan emosi. Pertama, menangis. Dilakukan dengan penuh semangat disertai ekspresi dan seluruh tubuh. Yang kedua, kecemasan. Mulai muncul saat bayi menghadapi situasi baru atau memenuhi tuntutan orang tua. Yang ketiga, tertawa atau tersenyum merupakan indikator dari perasaan yang senang.
6. Perkembangan mental atau intelektual. Kemampuan intelektual berkaitan dengan thinking, perceiving, dan understanding. Untuk mengenal lingkungan, bayi menggunakan sistem penginderaan dan gerakan motorik. Namun, karena saraf-saraf otaknya belum matang, maka pengenalan terhadap lingkungan tersebut seringkali tidak logis dan tidak realitas. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang tugas masa periode bayi. Tugas perkembangan pada masa periode bayi yang dikemukakan oleh Hafik Hurs adalah sebagai berikut. Pertama, belajar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta mengembangkan kata hati. 2. Belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. 3. Membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial. 4. Belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. 5. Belajar makan makanan yang padat. 6. Mencapai stabilitas fisiologis. 7. Belajar berbicara. 8. Belajar berjalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu, NIM 277016080 akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif periode bayi. Yang pertama, perkembangan fisik. Saat dilahirkan, panjang rata-rata bayi adalah 50 cm dengan berat 3,4 kg. Akan terjadi penurunan berat badan secara fisiologis antara 5-10%. Setelah 10-14 hari, berat badan akan kembali normal. Bayi mengalami 4 penyesuaian utama yang dilakukan sebelum ia memperoleh kemajuan dalam perkembangannya, yaitu perubahan suhu, pemapasan, menghisap, menelan, dan cara pembuangan melalui organ-organ sekresi. Yang pertama, perkembangan refleks. Pada masa bayi, terlihat gerakan-gerakan spontan yang disebut refleks. Refleks adalah gerakan-gerakan bayi yang bersifat otomatis dan tidak terakoordinir sebagai reaksi terhadap rangsangan serta memberikan respon penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Sifat-sifat refleks meliputi yang pertama, mengisap. Terjadi ketika bayi yang baru lahir secara otomatis mengisap benda yang ditempatkan di mulut mereka. Yang kedua, refleks mencari. Terjadi ketika bayi itu disentuh pipinya, maka ia akan memalingkan kepala ke arah benda yang menyentuhnya. Yang ketiga, refleks moro adalah suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir akibat suara atau gerakan yang mengejutkannya. Bayi tersebut akan melengkungkan punggungnya, melempar kepalanya ke belakang, dan merentangkan lengan dan kakinya. Yang keempat, refleks menggenggam, yaitu terjadi ketika sesuatu menyentuh telapak tangan bayi, bayi merespon dengan cara menggenggam dengan kuat. Yang kedua, rangkaian tingkah laku dan keadaan bayi. Perkembangan refleks dan fungsi motorik pada bayi kemudian memunculkan serangkaian tingkah laku yang lebih kompleks. Dengan tingkah laku tersebut, kemungkinan bayi sebagai makhluk biologis dapat bertahan hidup. Yang ketiga, perkembangan keterampilan motorik. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ otak. Otaklah yang mensetir setiap gerakan yang dilakukan anak. Semakin matangnya perkembangan sistem syaraf otak yang mengatur otot, memungkinkan perkembangannya kompetensi atau kemampuan motorik anak. Perkembangan motorik anak dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar, melibatkan gerakan yang memerlukan kekuatan otot besar seperti mengangkat kepala, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Yang kedua, motorik halus atau manipulasi, melibatkan koordinasi lengan, tangan, dan jari-jari tangan, seperti menggenggam mainan dan menggunakan sendok. Kemampuan motorik merepresentasikan keinginan anak. Misalnya, ketika anak melihat mainan dengan beraneka ragam, anak mempersepsikan dalam otaknya bahwa ia ingin memainkannya. Persepsi tersebut memotivasi anak untuk melakukan sesuatu, yaitu bergerak untuk mengambilnya. Akibat gerakan tersebut, anak berhasil mendapatkan apa yang ditujunya, yaitu mengambil mainan yang menarik baginya. 4. Perkembangan sensori. Bayi yang baru lahir telah dilengkapi dengan peralatan yang dirancang sedemikian rupa untuk mengumpulkan informasi. Alat-alat yang berfungsi untuk menangkap informasi inilah yang disebut dengan indera atau sensi atau sistem sensorik. Jadi, semua informasi yang datang kepada bayi adalah melalui indera.
Tanpa penglihatan, pendengaran, sentuhan, kecapan, ciuman, dan indera lain, otak bagi bayi akan terkucil dari dunia. Bayi akan hidup dalam kebisuan, kegelapan, tanpa rasa, tanpa warna, dan kehampaan yang kekal. Dengan demikian, indera-indera berfungsi sebagai mendeteksi, mengintroduksi, dan meneruskan semua informasi yang datang padanya. Setiap indera mempunyai satu unsur deteksi yang disebut dengan reseptor atau penerima. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah merupakan salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu memperoleh dan memikirkan lingkungannya. Yang pertama, perkembangan kognitif menurut Piaget. Dalam pandangan Piaget, tahap-tahap perkembangan pemikiran dibedakan atas 4. Yang pertama, pemikiran sensorik motorik, yaitu pemikiran bayi ini termasuk ke dalam pemikiran sensorik motorik. Tahap ini berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira umur 2 tahun. Selama tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan berkembang pesat dengan kemampuan bayi untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Dalam hal ini, bayi yang baru lahir bukan saja menerima secara pasif rangsangan terhadap alat inderanya. Yang kedua, praoperasional, yaitu umur 2-4 tahun. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana. Yang ketiga, operasional konkret, yaitu anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, tidak ditandai adanya reversible atau kekekalan. Yang terakhir, operasional formal, yaitu umur 11-18 tahun. Anak-anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir. Yang kedua, perkembangan kognitif menurut pandangan kontemporer. Pandangan kontemporer tentang perkembangan kognitif mendapat sokongan yang penting dalam para pakar psikologi pemrosesan informasi. Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif bayi baru tercapai pada pertengahan tahun kedua. Maka para pakar psikologi memproses informasi percaya bahwa perkembangan kognitif seperti kemampuan dalam memberikan perhatian, menciptakan simbolisasi, meniru, dan kemampuan konseptual telah dimiliki bayi lebih awal. Yang ketiga, perkembangan persepsi. Secara singkat, perkembangan persepsi yang diyakini oleh para peneliti ialah bayi-bayi melihat benda berdiri sendiri, satu, kokoh dan terpisah dari lingkungan sekitarnya. Ada kemungkinan hal ini terjadi pada saat lahir atau segera sesudahnya. Tetapi secara pasti hal ini terjadi pada usia 3 hingga 4 bulan. Bayi-bayi masih harus belajar banyak, tetapi dunia sekitarnya tampak stabil dan teratur bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tasya Fitri dari Psikologi 1B, NIM 2007-016081. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional periode bayi. 1. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah sebuah kondisi saat bayi dapat merespon dengan baik keadaan sekitarnya. Misalnya, mampu memberi perhatian kepada ibu, ayah, ataupun orang-orang di sekitarnya. Tahap perkembangan sosial bayi. Pada bulan ke-1, bayi bersosialisasi dengan sekitar, meski hanya dengan kontak mata, tangisan, maupun gerakan tubuh ketika dia mendengar suara yang sangat tidak asing untuknya, seperti suara ibu dan ayahnya. Pada bulan kedua, bayi sudah dapat memandangi orang-orang sekitarnya maupun lingkungannya, dan juga dia sudah dapat menikmati jika diajak berinteraksi ataupun marah ketika dia merasa tidak nyaman. Pada bulan ketiga, bayi sudah dapat memulai sebuah interaksi dengan ibu, ayah, maupun orang-orang terdekatnya. Bayi akan melempar senyum yang sangat menggemaskan disertai
menggumam ketika diajak berinteraksi ataupun mengajak berinteraksi dengan memandang orang tersebut. Bulan keempat, bayi dapat mengetahui yang sesama dengannya atau sesama bayi. Ia dapat merasakan atau dapat tertarik dengan sesama bayi. Pada bulan kelima, bayi dapat membedakan orang-orang sekitar. Ia sudah mulai mengetahui mana orang lain dan mana anggota keluarganya. Pada bulan keenam, bayi sudah bisa bermain dengan orang-orang sekitarnya dan dapat merespon dengan baik. Pada bulan ke-7 dan ke-8, bayi sudah dapat menikmati saat-saat berinteraksi dengan orang-orang. Meski begitu, ia akan tetap malu-malu ketika bertemu seseorang yang asing untuknya. Dan pada bulan-bulan ini, ia juga sudah mulai untuk menirukan ucapan-ucapan terutama dari ibunya. Pada bulan ke-9 dan ke-10, bayi sudah dapat merespon kata-kata sederhana yang diucapkan oleh orang-orang seperti makan, minum, duduk, dan lain sebagainya. Pada bulan ke-11 dan ke-12, bayi sudah dapat mempelajari apa itu kasih sayang dan bagaimana bentuknya, seperti kontak fisik yang biasa dilakukan oleh orang tuanya, seperti mencium atau memeluknya, dan bayi juga tak segan untuk membagi rasa kasih sayang tersebut ke orang sekitar, seperti saat diminta untuk memberikan sebuah ciuman di pipi, bayi akan dengan senang hati memberikannya. 2. Perkembangan emosi. Emosi adalah warna dan musik kehidupan dan tali yang menyatukan orang-orang. Menurut Wade Notion, perkembangan emosi bayi berhubungan dengan kemampuannya dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan emosi yang ia rasakan. Dalam hal ini, ciri-ciri untuk setiap anak tidak melulu sama. Ada seorang anak yang jika ia merasa jengkel, dia bakal menggigit, memukul, menangis, berteriak, melempar barang di dekatnya, atau bahkan hanya diam saja. Emosi-emosi awal. Menurut Lewis 2007-2008, membedakan emosi awal menjadi dua, yaitu emosi primer adalah emosi yang dimiliki oleh manusia dan binatang. Emosi ini dideskripsikan dalam 6 bulan pertama kehidupannya manusia. Emosi primer mencakup terkejut, tertarik, gembira, marah, sedih, takut, dan jijik. 2. Emosi sadar diri, self-conscious emotion, memerlukan kewaspadaan diri, terutama kesadaran dan rasa keakuan. Emosi sadar diri mencakup cemburu, empati, malu, bangga, menyesal, dan rasa bersalah. Ekspresi emosi, tangisan. Menangis adalah mekanisme paling penting yang dikembangkan oleh bayi baru lahir untuk berkomunikasi dengan dunianya. Bayi setidaknya memiliki 3 tangisan, yaitu tangisan dasar, basic cry, tangisan kemarahan, anger cry, tangisan kesakitan, pain cry. Senyuman berperan kritis sebagai alat mengembangkan keterampilan sosial baru dan merupakan sinyal sosial yang paling penting. Ada 2 jenis senyuman yang diketahui pada bayi, yakni senyuman refleksi dan senyuman sosial. Rasa takut. Salah satu emosi bayi yang paling awal adalah rasa takut. Biasanya muncul pertama kali di usia sekitar 6 bulan dan mencapai puncaknya di usia 18 bulan. Ekspresi takut yang paling sering diperlihatkan oleh bayi adalah kecemasan terhadap orang asing, stranger anxiety, yakni bayi menunjukkan rasa takut dan khawatir terhadap orang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Zafra Muhammad, nomor induk mahasiswa 2007 0160664. Prodi Psikologi 1B, kelompok 8. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang perkembangan kepribadian dan attachment, perkembangan bahasa pada bayi. Definisi pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian merupakan perpaduan dari gabungan beberapa disiplin ilmu, yang diantaranya ilmu psikologi, ilmu komunikasi, sosial, filsafat, seni, antropologi, budaya dasar, sumber daya manusia, manajemen, arkeologi, antropologi, kesusastraan, pedagogi, ilmu keterampilan khusus, dan lain sebagainya yang terkait dengan diri pribadi manusia sesuai dengan kebutuhan dan perubahan gaya hidup serta kemajuan zaman.
Kepribadian yaitu suatu organisasi yang unik pada diri setiap individu yang ditentukan untuk dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan sehingga menjadi penentu atau mempengaruhi tingkah laku. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki seseorang apabila berhubungan dengan orang lain. Tipologi kepribadian. Tipologi kepribadian merupakan pengetahuan yang menggolongkan manusia berdasarkan faktor tertentu, misalnya karakteristik, fisik, psikis, dan budaya. Contoh. Pertama, karakteristik. Pemalu, pendiam, pemarah, penyabar. Yang kedua, fisik. Bentuk tubuh yang diwarisan dari orang tua. Yang ketiga, psikis. Pikiran dan perasaan. Yang keempat, budaya. Identitas, warisan, pola pikir laku. Attachment atau kelekatan. Attachment atau kelekatan menurut para ahli. Kelekatan adalah ikatan kasih sayang dari seorang terhadap pribadi lain yang khusus. Alice 1998. Kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Sweet Jinjing Shin 2012. Mong 2006 menyatakan bahwa attachment adalah mencari dan mempertahankan kontak dengan orang-orang yang tertentu saja. Orang pertama yang dipilih anak dalam kelekatan adalah ibu, pengasuh, ayah, atau saudara-saudara dekatnya. Menurut Erwin 1998, secara biologis, kelekatan merupakan mekanisme yang dibuat untuk melindungi dan mendorong perkembangan remaja secara adaptif dan mempertahankan eksistensinya. Aspek-aspek kelekatan. Dalam kaitan antara orang tua dan anak, kelekatan sendiri punya pola yang bermacam-macam. Bowlby dalam Yeshi 2003 menyebutkan 3 macam pola kelekatan attachment yang terdiri dari pola secure attachment. Pola ini terbentuk dari interaksi orang tua dengan anak. Dalam pola kelekatan yang aman, anak merasa bahwa orang tua adalah figur pendamping yang sensitif, responsif, penuh cinta, serta selalu membantu dalam situasi yang menakutkan atau mengancam. Ainsworth dalam Wade and Travis 2007 menyebutkan bahwa ibu yang sensitif dan cepat responsif terhadap kebutuhan bayinya akan kelekatan yang aman. Pola resistant attachment. Pola resistant attachment ambivalent. Anak merasa tidak yakin bahwa orang tua akan selalu ada untuk mereka. Karena rasa kurang yakin ini, anak mudah mengalami kecemasan kecemasan untuk berpisah. Selain itu, anak juga cenderung manja, caper, dan cemas ketika bereksplorasi dalam lingkungan. Dalam diri anak muncul ketidakpastian karena orang tua tidak selalu ada. Dan juga sering ada jarak antara mereka, ditambah oleh Rothbard and Shaver dalam Sokolova 2008 bahwa anak yang ambivalent bisa mempresentasikan seorang individu yang kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Ini terjadi akibat respon atau ketidaksediaan yang tidak konsisten dari pengasuhannya. Kadang ada, kadang tidak, kadang baik, kadang marah-marah. Pola avoidant attachment. Dalam pola avoidant attachment, cemas menghindar, anak tidak merasa akan kelekatan dengan orang tuanya. Hal ini karena saat mencari kasih sayang, anak tidak direspon atau bahkan ditolak. Pada pola ini, konflik merupakan hasil dari perilaku orang tua yang secara konstan menolak ketika remaja mendekat untuk mencari kenyamanan dan perlindungan. Oleh karenanya, anak yang ditolak oleh orang tua berusaha mencari kelekatan dari figur lain dengan cenderung menghindari keberadaan ibu. Perkembangan bahasa pada bayi. Sejak dilahir, bayi sudah bisa berbahasa. Hanya saja bahasa yang diucapkan masih berupa ocehan atau sekedar kumur-kumur. Dari ocehan tersebut nanti kemampuan berbahasa bayi berkembang menjadi kata yang hingga kalimat yang lengkap. Pengembangan bahasa dalam bicara. Pertama, perkembangan bahasa dalam bicara bayi 1-3 bulan.
Menangis sebagai untuk perkembangan. Pertama, perkembangan bahasa dan bicara bayi 1-3 bulan. Menangis sebagai bentuk komunikasi untuk segala kebutuhan perbedaan. Suara tangis untuk kebutuhan atau keluhan tertentu, mulai membuat suara-suara vokal seperti mendekat, terkejut ketika mendengar suara keras. Nomor 2, perkembangan bahasa dalam bicara bayi umur 4-5 bulan. Menoleh ke sumber suara, tertawa dan mengikik, mulai ileran dan juga sekali menyembur lidahnya membuat gelembung, mendekat atau cawing semakin sering terutama untuk merespon sesuatu. 3, perkembangan bahasa dan bicara bayi 6 bulan. Mulai respon jika dipanggil nama dan juga kata, tidak sering memperhatikan mulut ketika kita berbicara, mulai bercoleteh dan lebih sering menggunakan suara o, u, mulai mengeluarkan suara-suara seperti mengecek atau mengemaskan. Berbicara bahasa dan bicara bayi 7-9 bulan. Anak mulai memperhatikan terhadap percakapan, nampaknya mulai memahami beberapa kata, mengerti kata, tidak bisa mengucapkan 2 silabel secara bersamaan seperti baba, gaga. Mulai mengucapkan kata mama atau papa yang mulai mengikuti nyanyian dengan bahasa sendiri. 5, perkembangan bahasa dan bicara bayi 10-12 bulan. Mulai memahami perintah sederhana seperti meminta anak untuk mengambil barang, menyimpang ke dalam kotak, dan lain-lain. Bereaksi tersebut musik seperti melakukan gerakan tarian, mulai meniru sebagai bermacam-macam suara, mengucap kata mama, papa dalam arti sebenarnya dan bisa mengucapkan 1-3 kata. Bereaksi ketika kita berpamitan, yakni mengatakan bye, sambari, melambaikan tangan. Daycare bagi perkembangan anak. Daycare sebenarnya bukan semata-mata tempat penitipan anak, namun juga menyediakan saran atau fasilitas serta program-program yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan anak bereksplorasi dengan aman. Sayangnya di Indonesia tidak banyak daycare yang berkualitas dan punya fasilitas memadai sehingga bisa memberikan kesempatan yang terbaik bagi anak untuk berkembang, ataupun jika ada biayanya sangat mahal sehingga hanya kalangan terbatas saja yang mampu membayarnya. Fasilitas daycare yang baik bagi perkembangan anak diantaranya. Yang pertama, memiliki fasilitas tempat yang baik untuk anak berada di sana yang meliputi memiliki izin, memiliki standar kesehatan, fasilitas bersih dan aman, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki pengasuh yang terlatih dalam perkembangan anak. Yang ketiga, anak-anak mendapat alat permainan yang merangsang semua aspek perkembangan anak sesuai dengan kecepatan penerimaan anak. Yang keempat, memiliki tempat yang baik untuk anak belajar. Optimalisasi perkembangan anak dalam daycare. 1. Usia 0-9 bulan. Membimbing bayi dalam mengangkat kepala 45 derajat dan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, melihat wajah orang, terkejut, tersenyum, memperkenalkan beberapa suara dan warna yang mencolok, membolak-balikan badan, melatih, memegang dan mainan, dan seterusnya sesuai dengan usianya. 2. 1 tahun. Daycare memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuan A. Motorik kasar, berdiri tanpa berpegangan, membungkuk untuk mengambil mainan, berjalan mundur 5 langkah, menaiki tangga, menumpuk 2-4 kubus, memasukkan kubus dalam kotak, dan memegang alat tulis walaupun belum tepat, mencoret-coret kertas, contohnya. B. Motorik halus, bertepuk tangan, berjalan dengan stabil, melambai, memegang alat tulis, menggelindingkan bola, belajar makan atau minum sendiri.
3. Usia 2 tahun. Anak usia 2 tahun sering merasa frustasi pada saat mereka berusaha mandiri, tetapi tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Misalnya mereka bisa mengenakan pakaian sendiri dengan lengkap, tetapi mereka belum mempunyai kontrak motorik halus untuk mengancingkan, menarik resleting, atau memasak gesper. Maksudku memasang gesper, 4. Usia 3 tahun. Dalam optimalisasi perkembangan fisik anak, daycare mendorong anak untuk melakukan kegiatan A. Keterampilan motorik kasar, dapat berlari, melompat, memanjat, dan mengendarai sepeda, naik tangga dengan satu kaki tiap langkah. B. Keterampilan motorik halus, mereka dapat menggunakan kaos, krayon, spidol dengan ujung besar, membuka resleting, menggambar lingkaran. Dalam optimalisasi perkembangan kognitif anak, daycare mendorong anak untuk belajar A. Warna bentuk, B. Benda-benda yang serupa dan yang berbeda, C. Hubungan sosial, C. Hubungan spasial, atas atau bawah, dekat atau jauh, D. Menghitung dari 1 sampai dengan 10. 5. Usia 4 tahun. 5. Usia 4 tahun. Dalam optimalisasi perkembangan fisik anak, daycare mendorong anak untuk belajar A. Keterampilan motorik kasar, mereka dapat mengayuh ayunan, memanjat tangga tali, meluncur dari tiang, meloncat, dan melompat. B. Keterampilan motorik halus, mereka dapat menggunakan gunting, kaos, atau krayon spidol yang lebih kecil, merangkai manik-manik kecil, menyusun Lego yang lebih kecil, mengancingkan baju. Dalam optimalisasi perkembangan kognitif anak, daycare mendorong anak untuk belajar, memiliki dan mengelompokkan bukan hanya dari warna dan ukuran, melainkan juga dengan kategori, misalnya semua boneka masuk ke wadah dan semua aksesoris di kotak lainnya. Yang B. Mengurutkan dapat Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.